Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, saya Septiani Arianti. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi pokok puasa di bulan Ramadan. Materi ini diberikan pada kelas 5 tingkat sekolah dasar. Kegiatan ini saya lakukan di unit kerja saya, tepatnya di SDN 1 Sidaharja, Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini hadir semua tidak? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya berarti lengkap kelas ini dan kita bisa belajar hari ini dengan baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Ibu ingin Hana untuk memimpin doa sebelum belajar bersama teman-temannya. Silakan Hana. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin. Amin. Iya. Seperti pembiasaan kita sehari-hari, Ibu ingin kalian membacakan salah satu surat pendek. Ibu ingin hari ini kita membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah berdoa, sudah membacakan salah satu surat pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kemudian sebelum kita belajar, Ibu ingin kalian membereskan tempat duduk kalian masing-masing dulu. Ya, supaya nanti kalau kalian belajar itu terasa nyaman ya. Nah, sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 29. Sudah ya? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu ya. Untuk pembelajaran di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri anak soleh. Ciri-ciri anak yang soleh itu sesuatu Jujur. jujur itu
puasa. Nah, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar, ayo kita semua coba yang semuanya kita berdiri. Nah ya, kita akan tepuk semangat. Tahu semuanya? Yuk, kita tepuk semangat biar semangat lagi belajarnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Semangat ya? Iya. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Kalian suka berpuasa kan di bulan Ramadan? Suka. Amin ya, harus ya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi hari ini yang pertama itu nanti setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama itu kalian bisa menjelaskan makna puasa bulan Ramadan dengan benar ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam berpuasa dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis hikmah dari puasa bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Nah, kemudian nanti dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang masing-masing dalam setiap kelompok itu akan terdiri dari 5 siswa atau 5 orang siswa ya. Siap untuk berkelompok? Siap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna puasa. Makna puasa itu ada yang menurut bahasa Arab. Makna puasa menurut bahasa Arab itu menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan menahan hawa nafsu. Kemudian makna puasa menurut ajaran agama Islam yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nanti kita akan lihat ya apa saja syarat dari berpuasa. Kemudian ketentuan-ketentuan dalam berpuasa itu yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama berakal sehat, yang kedua balik atau dewasa ya. Kemudian dia juga kuat untuk berpuasa. Sedangkan ketentuan berpuasa yang kedua yaitu syarat sahnya puasa. Jadi bisa dikatakan sah puasanya jika dia itu yang pertama agamanya Islam. Kemudian yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian syarat sah puasa selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Kemudian yang terakhir dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian ketentuan-ketentuan puasa yang ketiga itu yaitu rukun berpuasa. Rukun berpuasa itu ada 2. Yang pertama itu adalah niat. Bisa niatnya ya? Bisa. Gimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah semuanya sudah bisa ya. Kemudian rukun puasa yang kedua itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Itulah ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Kemudian hikmah puasa Ramadan. Jadi kalau kita berpuasa itu terutama di bulan Ramadan memiliki hikmah, beberapa hikmah. Yang pertama itu
ketakwaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa itu melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat atau nafsu ya. Kemudian yang keempat, puasa itu melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Ya, yang namanya puasa itu kan harus sabar, apalagi sabar dalam menunggu untuk berbuka puasa. Iya, itu salah satunya. Kemudian yang kelima, puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan ya. Karena orang yang berpuasa itu biasanya kalau yang tadinya memiliki penyakit, kalau dibawa puasa itu ternyata justru bisa membuat sehat ya. Kemudian yang keenam, hikmah puasa terbesar itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan rajin berpuasa ya, jadi kita harus mengikuti mencontoh dari Rasul. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutar video pembelajaran untuk kalian. Kalian harus amati ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang puasa bulan Ramadan ya. Ibu harap kalian memperhatikan dengan baik. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini masuk pelajaran 4 tentang puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pelajaran 4 bulan Ramadan yang ketiga. Puasa Ramadan biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan. Perintah puasa ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu takwa itu apa ya? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah. Jadi takwa itu menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah seperti sholat, zakat, berbuat baik kepada yang lain, dan menghindari larangannya seperti mencuri, berbohong, dan yang lainnya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat atau berbicara kotor. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi puasa itu intinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Selanjutnya kita akan mengetahui syarat wajib dari puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang. Yang pertama, berakal sehat. Yang sehat, berakal, wajib puasa. Kalau yang gila tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Apabila sakit, tidak kuat berpuasa, maka tidak wajib puasa. Itu adalah syarat wajib puasa. Jadi yang syarat-syarat tersebut ada pada diri seseorang.
Apabila tidak kuat berpuasa, bisa dilaksanakannya fidyah. Dan fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Fidyah itu adalah memberi makan orang yang tidak mampu atau fakir, miskin. Ukuran berasnya atau nasinya adalah sekitar 1 mud dan dibayarkan sejumlah hari yang tidak bisa puasa. Ukuran 1 mud yaitu 626 gram. Selanjutnya syarat sah puasa, artinya apabila syarat ini terdapat syarat sah puasa seseorang, maka puasanya terhitung sah. Yang pertama, Islam. Apabila Kristen, puasa jadi tidak sah. Yang kedua, berakal. Apabila orang gila puasa, tapi puasanya jadi tidak sah karena tidak berakal. Yang ketiga, tamyiz atau mumayyiz, artinya cerdas, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi yang wanita. Dan yang kelima adalah ada larangan puasa di hari tasyrik atau dikhususkan pada bulan Ramadan saja puasa momentumnya ya. Selanjutnya, rukun puasa itu terbagi 2, yaitu niat dan yang kedua berpuasa dari terbit matahari sampai terbenam. Niat puasa gimana? Nawaitu sauma qadim an adai saum syahri Ramadana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Dan kita harus menjauhkan puasa dari pembatalan dosa seperti makan, minum, berbuat dengan sengaja, pada saat haid, hilang akal ataupun murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, maka puasanya jadi tidak sah atau batal. Ataupun ketika lagi puasa tiba-tiba yang perempuan ada keluar darah atau haid, berarti puasanya harus dibatalkan. Setelah Ibu memutar video pembelajaran, kemudian kalian mengamati, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Silakan. Ya, silakan anak. Apa pertanyaannya? Bu, jika ada seseorang yang sedang berpuasa tapi ia berkelahi, puasanya batal atau tidak? Oke, Hana itu bertanya jika sedang berpuasa, orang itu sedang berpuasa, kemudian dia berkelahi, puasanya batal atau tidak? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Jawabannya itu tidak batal ya. Puasanya itu tidak batal, tetapi perbuatan yang dia lakukan itu akan merusak pahala puasa dia sendiri. Jadi puasanya mah tidak batal. Itulah jawabannya. Kemudian yang lain mungkin masih ada lagi? Saya, Bu. Oh, siapa? Intan ya. Silakan Intan. Bu, biasanya di hari pertama kita puasa terkadang kita lupa sedang berpuasa. Sehingga kita melakukan makan. Apakah itu puasanya batal? Intan itu bertanya, katanya kalau di hari pertama puasa itu kadang-kadang kita suka lupa ya. Kadang-kadang kan kita sudah terbiasa makan di siang hari gitu. Ternyata itu hari pertama puasa. Terus kita makan. Mungkin ada yang bisa jawab? Jawaban pertanyaan dari Intan? Tidak ada yang tahu. Ragu ya? Batal atau tidak? Batal atau tidak gitu ya? Nah, jawabannya itu tidak batal selagi orang tersebut tidak meneruskan makannya ya. Jadi kalau itu bentuk nikmat dari Allah ya, diberi lupa saat puasa itu bentuk nikmat dari Allah gitu. Tapi ketika dia menyadari kalau dia sedang berpuasa itu langsung harus dihentikan. Jadi puasanya itu tidak batal. Paham Intan dan semuanya? Paham, Bu. Iya, mungkin ada lagi yang lain? Cukup ya. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok di mana nanti dari setiap kelompok masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama, kelompok pertama itu mencari informasi tentang makna puasa itu apa. Kemudian kelompok kedua mencari informasi tentang puasa itu hadiahnya takwa. Kemudian yang kelompok ketiga itu mencari informasi tentang
ketentuan dalam berpuasa. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok yang akan kalian kerjakan ya. Ibu bagikan dulu ya. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian dalam satu kelompok. Siap? Siap. Silakan ya dilanjutkan. Kemudian ini kelompok ketiga. Bisa? Bisa? Silakan dilanjutkan ya. Dilanjutkan ya. Nah, setelah kalian melakukan diskusi kelompok sudah selesai? Sudah, Bu. Terus ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok masing-masing. Kita mulai ya dari kelompok 1. Siapa? Oh ya, silakan. Ayu ya. Kelompok 1 dari Ayu. Ayu itu membahas atau mencari informasi tentang makna puasa, betul? Iya. Dengarkan ya, perhatikan temannya. Hasil dari diskusi kelompok 1. Ya. Puasa artinya menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi menurut kelompok 1 katanya makna puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu hasil dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya pada kelompok 1? Saya, Bu. Siapa? Puri. Silakan Puri. Apa pertanyaannya? Bagaimana hukumnya orang berpuasa tetapi dia tidak sholat? Bagaimana hukumnya jika seseorang itu berpuasa tetapi dia tidak sholat? Ayo bisa menjawab? Bisa, Bu. Iya. Silakan jawabannya. Bila tidak sholat, puasa tetap sah, tetapi kualitas dari puasa tersebut pasti berkurang. Sangat dianjurkan melakukan keduanya. Oke, jadi puasanya itu tetap sah ya, betul. Puasanya itu tetap sah, tetapi kualitas dari puasa tersebut akan berkurang. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan keduanya, yaitu puasa dan juga sholat, karena sholat itu juga wajib ya, dan merupakan rukun Islam yang kedua. Iya. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, cukup untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok yang kedua, mana kelompok 2? Oke, siap. Ini namanya siapa? Lu Aini ya? Lu Aini. Itu kelompok 2 itu mencari informasi tentang puasa itu hadiahnya takwa. Apa sih maksudnya? Silakan untuk kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2, puasa itu hadiahnya takwa. Maksudnya adalah Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa orang yang berpuasa dengan baik akan mendapat predikat takwa. Orang yang bertakwa akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Iya, katanya puasa itu hadiahnya takwa. Barang siapa yang melakukan puasa dengan baik itu akan mendapat predikat atau sebutan takwa. Sedangkan orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan
kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itulah hasil dari diskusi kelompok 2. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menanggapi atau ingin ditanyakan? Saya Bu, Oh iya, silakan Agif. mengapa puasa Ramadan lebih utama dari puasa lain? Mengapa puasa Ramadan itu lebih utama katanya dari puasa yang lain? Apa jawabannya? Karena puasa Ramadan merupakan puasa wajib dan dari keistimewaannya adalah tingkat pahalanya lebih besar dari puasa-puasa yang lain. Iya, karena katanya apa? Puasa Ramadan itu puasa yang wajib ya, dan tingkat pahalanya pun itu lebih besar, katanya seperti itu. Mungkin dari yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Cukup. Oke, itulah ya hasil presentasi dari kelompok 2. Kita berikan dulu tepuk tangannya. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, kelompok ketiga, siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, siap. Sini ya. Ini namanya siapa? Hana ya. Silakan Hana. Kamu akan membawakan hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Apa kelompok 3 itu? Mencari informasi tentang apa? Ketentuan dalam berpuasa. Ya, silakan kelompok 3. Syarat wajib puasa ada 3, yaitu berakal, sehat, balik atau dewasa, kuat berpuasa. Syarat sah puasa ada 5, yaitu Islam, berakal, mumayyiz, suci dari haid, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Ya, jadi kelompok 3 itu mencari informasi tentang ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Ketentuan dalam berpuasa itu ada 3 ya. Ada syarat wajib, syarat sah puasa, dan apa tadi? Rukun ya, rukun puasa. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok ketiga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari hasil kelompok 3? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa Liska ya? Silakan Liska. Bu, boleh tidak menggabungkannya puasa qada dengan puasa sunnah Senin Kamis? Katanya boleh tidak menggabungkan puasa qada dengan puasa sunnah Senin Kamis. Boleh nggak? Puasa qada itu hukumnya wajib, sedangkan puasa Senin hukumnya sunnah. Jadi kita harus mendahulukan niat puasa yang wajib. Oke, katanya jawabannya puasa qada itu hukumnya lebih wajib ya daripada puasa sunnah Senin Kamis. Jadi kita harus mendahulukan niat puasa yang qada. Itulah jawaban dari perwakilan kelompok ketiga. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan, ditanggapi? Iya. Terima kasih kalau begitu untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalian telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Ibu harap kalian dapat memahaminya ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian yang lebih lagi, Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi untuk masing-masing peserta didik. Dan kalian bisa kerjakan ya nanti. Ibu akan memberikan lembar evaluasi ini ya. Gimana masing-masing sudah mendapatkan lembar evaluasinya? Sudah. Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasi tersebut dengan baik dan benar ya. Siap? Siap. Bagaimana anak-anakku? Sudah selesai mengerjakan lembar evaluasinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta lembar evaluasi tersebut dikumpulkan di kelompoknya masing-masing dulu. Nanti Ibu akan mengambil atau mengumpulkan
masing-masing kelompok. Silakan. Yang ada udah? Ini kelompok selanjutnya ya. Kemudian ini ya udah selesai? Udah, Bu. Semuanya sudah ya? Sudah mengumpulkan? Udah. Iya. Anak-anakku, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Mungkin kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang mari kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, kesimpulannya, coba yang pertama, apa itu artinya puasa? Menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, yang kedua, puasa itu katanya berhadiah takwa. Apa itu maksudnya? Allah telah menjanjikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa yang berpuasa sebagai akan mendapatkan kehidupan Allah. Orang yang bertakwa akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ketentuan-ketentuan dalam berpuasa itu apa saja? Yang pertama, Syarat wajib puasa, apa saja? berakal sehat, balik atau dewasa, kuat berpuasa. Kemudian syarat sahnya berpuasa itu apa saja? Yang pertama, Islam, berakal, mengaji, suci dari haid, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. kemudian yang terakhir, ketentuan dalam berpuasa itu adanya rukun berpuasa. Apa saja rukun puasa itu? Niat, menahan segala yang membatalkan puasa. Iya, itulah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan hikmah, dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi dianjurkan untuk melakukan banyak kegiatan yang baik di bulan Ramadan. Contohnya apa saja, ada yang tahu? Seperti tadarus, tarawih. Ya, nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan